wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir presensi kelas. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini sebagai berikut. Bab 4, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Di mana bangsa Indonesia itu bangsa yang pluralistik. Ya, tetapi usaha membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwah Wali Songo sampai dengan periode Mbak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan istilah pribumisasi Islam. Itu jejaknya masih tampak sampai sekarang. Ya. Penggunaan nama bahasa Arab ke dalam bahasa baku Indonesia banyak sekali. Ada hari Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kemudian nama-nama orang ada Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Juga penghitungan bulan-bulan Hijriah. Ya, ada menggunakan Muharram, kemudian Rajab, dan sebagainya. Kemudian mari kita coba mengamati. Ini gambar ilustrasi seni berpakaian masyarakat Arab, ya, yang kemudian juga banyak ditiru ya di Indonesia. Sekarang banyak orang pakai sorban. Ini gambar ilustrasi seni budaya di Indonesia. Kemudian manusia, ya, atau Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Karena manusia itu pengemban amanat dari Allah sebagai abdillah imaratul fil ard atau khalifatullah. Kemudian manusia sebagai hamba Allah, manusia sebagai pemimpin di dunia, manusia sebagai pengganti Allah dalam arti otoritas kewenangan oleh Allah di dunia. Kemudian diharapkan terciptanya manusia di alam ini mampu mengembangkan daya pikir, daya cipta, daya rasa, dan daya kasar. Nah, pada gilirannya akan lahirlah sa'adatut darrain, terwujudnya 2 kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kemudian implementasi penerapan nilai-nilai Islam di masyarakat. Ini tidak terlalu penting ini. Nah, ini. Nah, dakwah Wali Songo dilakukan dengan sangat arif dan bijaksana. Wujudnya tidak jarang bahasa lokal digunakan untuk menggantikan istilah-istilah bahasa Arab. Misalnya, penyebutan Gusti Kang Murbing Dumadi. Ini untuk menyebutkan Allahu Rabbul Alamin. Kanjeng Nabi untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Susuhunan untuk mengganti sebutan Hadratus Syekh. Kiai untuk menyebut kata alim. Guru untuk menyebut al-ustad. Dan murid untuk sa'alik. Ini. Kemudian kita bahas mengenai kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Di Jawa ada tahlilan. Tahlilan itu kan mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Tujuannya adalah taqarrub ilallah, ya, supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pengajian. Pengajian ini sebenarnya pengulangan materi ini iku baik. Tapi pengajian ini penting dengan tujuan untuk mengingatkan orang supaya lebih dekat kepada Allah. Ya, menambah keimanannya. Kemudian peringatan hari besar Islam, ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Sekaten, awalnya sekaten itu adalah upacara
untuk pembacaan 2 kalimat syahadat. Tepatnya di bulan Maulud. Awalnya ada di Kerajaan Demak, ya, tapi kemudian lebih terkenalnya sekaten ini ada di Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Tepatnya pelaksanaannya di depan Masjid Agung Alun-Alun, Yogyakarta. Kemudian grebek Maulud ini juga sama. Ini malah dilakukan di 3 tempat, di Demak ada, di Jogja ada, di Solo ada. Kalau gambar yang ada di sini adalah gambar di depan Keraton Yogyakarta. Kemudian takbiran, ini menjadi budaya Islam. Ketika malam takbir, malam 1 Syawal, masyarakat biasanya selain mengumandangkan takbir, juga melakukan takbir keliling. Ya. Likuran, yaitu dilakukan pada ini salah ini ya. Likuran itu yaitu ketika bulan Ramadan, ini salah ya. Ketika bulan Ramadan sudah memasuki tanggal 21 sampai akhir, itu biasanya dilakukan semacam likuran ya, dengan cara duduk bersama, makan bersama dan sebagainya. Kemudian megengan. Ini adalah menabuh beduk menjelang tanggal 1 Ramadan. Suronan, yaitu ketika awal bulan Suro dengan bacaan ya, membuat bubur suro. Nyadran itu ziarah kubur. Biasanya di bulan Sya'ban atau Ruwah menjelang bulan suci Ramadan. Lebaran ketupat. Ini biasanya dilaksanakan kalau di Kudus dan sekitarnya itu seminggu setelah tanggal 1 Syawal. Kemudian di Madura ada sholawatan, membaca sholawat. Kemudian rokat tase, yaitu ini melarung ya, melarung itu ngentirno. Sebenarnya bisa dikatakan sesaji, tetapi kemudian sesaji ini dianggap dibolehkan ya karena Islami, karena sebelumnya didungani. Ya, karena dilarung bukan untuk dibuang, tapi diperebutkan. Sama dengan rokat ini, cuman ini lebih condongnya ke drama. Nah, ini dilakukan kalau ada satu laki-laki dari 5 bersaudara. Ya, ini ada 1 orang laki-laki dari 5 bersaudara, berarti anaknya 5, lanangnya 1. Itu ada upacara rokat. Ya. Mauludan ini dilakukan pada bulan Maulud dengan membaca Al-Bajanji, Tiba atau Buddha. Kemudian di Sunda ada upacara tingkeban atau mitoni ya, kalau orang Jawa. Ini gambarnya wanita hamil yang dimandiin ya. Kemudian runeh mundingun atau munding kerbo. Ini kalau ada wanita yang hamil lebih dari 9 bulan. Ya, ini dibancai supaya jabang bayi lindang metu. Ora seneng ning jero weteng ibune terus. Kemudian tengkuni, tembuni plasenta atau ari-ari. Ini hampir sama dengan di Jawa. Ari-ari itu dihormati, dimandiin, kemudian dikasih wadah, kemudian dikasih kain putih, di dalamnya ada perlengkapan apa-apa, begitu ya. Kemudian gusaran. Ini meratakan gigi. Kalau orang dulu waktu Pak Mus masih kecil disebut pangur. Supaya wanita itu kelihatan cantik, giginya dirapikan. Ya, tapi sekarang sudah nggak ada, banyak yang merusak gigi malah. Kemudian sawer, menasehati lewat syair lagu. Kemudian diakhiri dengan tindian. Ini untuk wanita ya. Dipasangi anting-anting agar
kelihatan lebih cantik. Sunatan. Sunatan ini dilakukan oleh paroji sunat, dukun sunat. Biasanya ada arak-arakan dengan naik singa ya, yang dipanggul oleh orang-orang seperti gambar ini. Kalau wanita, sunatnya masih bayi, karena dikhawatirkan wanita kalau disunat gede isin. Ya. Kemudian cucurak ini sama, yaitu makan bersama menyambut datangnya bulan Ramadan. Selanjutnya kearifan lokal di Melayu ada petang megang, yaitu dengan selain ziarah ke makam leluhur juga dilakukan mandi bersama ya di Sungai Siak. Ya, ini menjelang bulan Ramadan atau bulan Sya'ban ya. Kemudian balimo kasai. Balimo itu mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk. Kasai sendiri itu wewangian. Kemudian tahlil jamak atau kenduri. Ini kegiatan dilaksanakan di Masjid Penyengat ya. Kemudian dilakukan makan bersama dengan bahan makanannya itu dari apem. Berjanji, nah, berjanjenan. Kemudian di Bugis ada upacara amatin, amatium. Ya, ini upacara ketika ada orang yang meninggal di suatu kampung, maka pelayat biasanya membawa sidoka, sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, namanya pasolo atau amplop yang berisi uang. Kemudian mabasaranji, membaca al-bajanji. Di Minang ada sholawat dulang, yaitu membaca sholawat ya dengan menabuh alat yang terbuat seperti nampan tembaga yang ditabuh. Ya. Kemudian makan bajamba, makan bersama-sama. Ya. Ini tujuannya untuk kerukunan ya, untuk kerukunan masyarakat di Minangkabau. Mandi balimau sama, yaitu mandi dengan menggunakan air yang dicampur dengan jeruk. Ya, menyambut untuk datangnya bulan puasa. Demikian tadi pembahasan untuk hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua. Kita bertemu lain kali. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.